Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat beristiqamah dalam suatu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, pada orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh satu peruntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga dan sahabat beliau serta kita ila yaumil qiyamah, yang sama-sama kita hormati, yakni Ustaz Ahmad Ghazali. Kemudian yang ulun hormati dan yang ulun muliakan para pencinta pengajian Masjid Al-Qadar yang insya Allah senantiasa dalam curahan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya di dalam kita menjalani suatu kehidupan, tentunya terkadang ada rasa khawatir dan terkadang rasa takut, sehingga kekhawatiran dan ketakutan tersebut menimbulkan suatu kegundahan, keresahan di dalam hati kita. Lantaran daripada gundah atau resahnya hati kita ini, akhirnya kita mengusahakan bagaimana ketika kita menjalani kehidupan ini tadi sama kayak orang juga. Ya Allah, kalau orang banyak bagawi, kita bagawi juga. Orang berusaha pedagang, kalau mau ada modalnya nak pedagang juga. Kalau orang kawin bangun rumah, anak juga bangun rumah. Nah, jadi demikian tadi kita tentunya pasti berlomba-lomba menginginkan dengan hal yang demikian tadi. Tetapi apakah seseorang tersebut kadang merasa khawatir, kadang merasa takut ketika seseorang tersebut nantinya ketika ia meninggal dunia masuk ke dalam alam kubur, apakah ia mendapat daripada rahmatnya Allah atau justru mendapat daripada siksanya Allah? Apakah orang tersebut mendapatkan daripada surganya Allah atau justru masuk ke dalam nerakanya Allah? Itu tergantung dengan pilihan-pilihan kita. Kalau kita di dunia tidak mengusahakan anak kayak orang, apakah kita juga berhikmat mengusahakan juga kayak apa itu supaya kita nyaman ketika kita sudah berada di alam kubur? Makanya diceritakan ada seorang sahabat Rasulullah bernama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan ini bila mana sidin melewati atau berdiri di sisi pekuburan, sidin menangis, basah jambut sidin, bimbu-bimbu mata. Kita rajin bila mengumpati kuburan punya santai-santai aja lah, ketawa
Kalau gak kan ketahuan ya Allah. Nah, tadi itu setakutan tidak emang. Ada sidin menangis. Sehingga ketika dilihat oleh sahabat yang lain dengan Utsman bin Affan tersebut, maka dikatakan kepadanya, engkau tidak menangis tatkala teringat daripada surga dan neraka. Bila sahabat masa surga dan neraka itu pada menangis, tetapi manakala masalah hal perihal ini, kenapa mereka menangis? Kamu neraka aja, surga ada apa sih? Kayak apa dasarnya aja kan tahutan sih deh. Gak ada menangis sih deh. Pikiran apa ya? Nah, pikiran tak boleh di dalam neraka itu banyak orangnya. Ya kalau kamu di kubur ini ada banyak orangnya sekong-sekong. Jadi merasa benar sakitnya. Coba aja kayak kita di pawai disuruh tulak menjelang sekong-sekong kerasaan benar Allah uyuhnya nih. Coba aja banyak orangnya. Ada kerasaan. Ya Allah, oleh sesamaan tadi atau anehnya tuh. Ada kerasaan uyuhnya tuh ada perasaan kena. Boleh bayi-bayiannya. Nah, sehingga ketika ditanya demikian, ujar Utsman bin Affan menjawab, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, Inna qabra awwalu manazilil akhirati, sesungguhnya yang namanya kubur, yang namanya itu adalah kubur, itu adalah suatu tempat awal permulaannya menuju akhirat. Awal ini kan menuju akhirat panjang perjalanan. Kenapa jadi panjang tadi? Kamu nggak ada sampai kiamat, dulu kenapa keluar tak? Hanya lawas tuh kalau masih pikiran tadi. Awal perjalanan pertamanya, Fa'inna jaminhu fama ba'dahu aisar minhu, maka sesungguhnya bila mana orang tersebut selamat ia daripada awal pertama ketika ia masuk ke dalam kubur, maka sesudahnya nanti ia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang selanjutnya. Jadi bila pertama masuk nyaman, jaga nyaman terasa. Nah, tapi bila banyak masuk ingin ada sakit, maka jaga sakit keterusan. Enggak deh. Makanya di awal-awal ini dilihat orang kayak apa keadaannya dulu. Apakah mendapat kenikmatan atau justru sebaliknya? Maka ujar Rasulullah, wa in lam yanzul minhu fa ma'badu asaddu minhu. Dan jikalau tidaklah selamat seseorang tersebut daripada awal ketika ia masuk ke dalam alam kubur, maka tidaklah sesudahnya itu orang tersebut akan mendapatkan sesuatu siksaan yang berat daripada sesudahnya tadi. Jadi batarusan dagar sakit tadi. Maka ya Rasulullah mengatakan apa? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun bersabda, ma ra'aitu manzaran qattun illa wal qabru atja'u minhu. Ujar Rasulullah, tidaklah pernah aku melihat pemandangan yang amat mengerikan terkecuali adalah azab kubur, yang mana azab kubur itu tadi adalah lebih mengerikan daripadanya tadi. Jadi luar biasa dahsyatnya tadi. Nah, luar biasa. Makanya dikatakan bahwasanya bila mana seseorang itu nantinya meninggal masuk ke dalam kubur, sesudah dimasuk akan dan kita timbun masih timbun lalu kita jelas sudah meninggalkan bagi 6 anak kuliah, bagi ahli keluarga kemungkinan bertahan dulu. Makanya kita badakanlah bila terlepas daripada tempat pemakaman tersebut 3 langkah, maka akan didatangi oleh malaikat munkar dan nakir. Makanya ini munkar dan nakir sudah ada. Ini bila mana 6 malaikat dan 3 langkah. Tetapi cerita
saleh dan dilakukannya waktu di dunia. Nampak bawahnya yang utama jelas sembahyang. Sembahyang ini kena posisinya ketika seorang tersebut masuk dalam kubur, ia akan berada di atas kepala. Kemudian apa berikutnya lagi? Amalan puasanya, yang mana amalan puasa ini nantinya berada di sebelah kanannya. Kemudian apa lagi? Di sebelah kirinya, maka amalan zakat akan mendekatnya. Dan di bagian bawah, di bagian ujung batisnya, maka situ adalah berbagai macam amal-amal kebaikan yang dilakukan yang waktu di dunia. Jaga nih. Makanya bila datang mengkanan kiri tahun ini mulai atas kanan kiri sampai ke bawah. Ya tujuh lah jadi kisahnya. Orang mati itu, orang meninggal itu, iblis syaitan ini berbagai macam penjuru. Jadi hadapan, sudah di hadapan, digodanya mulai dari kanan, ada mempan kanan, ke kiri pulang, hanya ke bawah pulang. Awak ada menggoda tadi. Nah, bila mana orang itu kuat imannya, teguh pendiriannya, maka orang tersebut selamat. Makanya di antaranya bila orang itu umpamanya dalam keadaan sakit, dalam keadaan garing, bagi orang yang mukmin, orang yang beriman, kan banyak tolong. Ada banyak apa cerita mengeluh itu apa ceritanya? Banjar karya. Nah, bina pisang jadi kita yang bina mau pisang yang mau lah. Mau pisang ya lah. Sari atau seperti aku atau segala macam itu jangan. Karena demikian itu apa? Bisa jadi apa yang dilakukan oleh Allah Taala, penyakit yang mendatangkan dengan kita, dengan kesabaran kita menggugurkan daripada dosa-dosa kita yang pernah kita perbuat. Kita kan merasa yang benar. Rasanya mereka ada berusaha atau mengejar. Tuhan sudah lagi bujang dulu kayak apa dulu. Nah, yang Allah diingati ya nah. Masa bujang dulu kayak apa? Nanti kan deh. Jadi dikurangi. Mengurangi kita dapat dengan penyakit tadi. Jadi dengan sedih kita dengan penyakitnya dikurangi. Dan bagi orang yang mengalami suatu penyakit yang masih kawat pembacaan dari kita, maka bila kita garing, dia anjurkan apa yang utama dipadakan banyak membaca surah Al-Ikhlas. Sehari itu paling tidak 40 kali atau 41 kali. Al-Ikhlas. Allahu Akbar. Al-Ikhlas apa lagi apa? Jangan qul huwallah, jangan sampai habis. Jangan Qul huwa. Ujar bahasa Banjar baik surah qul ya Allah. Itu langganan sudah mengkada punya yang kadulun qul huwallah sudah. Apa tuh suatu kali sehari itu baca itu mengingatkan supaya kita kuat kena. Sebab jadinya ulun pernah malam ini lah terjadi langsung dengan pada tuan ulun. Pada tuan ulun garing. Waktu itu mau ulun segala juga ingat benar ulun tak. Jadi waktu itu sidin ketika hendak najian malah tu jasidin datang abahku jasidin. Mujuran sidin jam tu jasidin datang abahku nah. Membuat kayak ini nah datang pulang palingnya presiden kuitan menang bini jadi kayak ini pulang namanya rupain itu. Tapi uniknya ketika datang itu kan alhamdulillah segala pulang sedih malahan mama ulun nang ada dagaring semua kali itu buat ada ulun meninggal. Cuma sedih ada garing ke kanan aja dulu ingat pada ulun begitu bangun guring sedih bayar bangun langsung rabah. Dan sini meninggalnya tepat subuh Jumat, ulun langsung menghadapi itu. Nggak ada orang lagi menghadapi langsung orang tidak meninggal. Nah, ini alhamdulillah. Makanya ciri-ciri di antara orang muslim Fatimah, yang pertama apa dahinya ini? Babalok satu.
Nang kedua, bila melihat orang pun ternyata benar, kemudian selain dahinya keluar air matanya. Dua, nang ketiga nampak dilihat pulang bibirnya kering banget bibirnya, ada besar. Nah tiga, jadi tiga macam bibir guru mete. Bila nak melihat orang enam buju dapat rahmatnya Allah dari husnul khatimah. Ya husnul khatimah lah, husnul khatimah. Salam ini kira-kira mendengar orang mati kira mau ucap lagi ya. Husnul khatimah dari husnul khatimah lain lah. Nah berkeringat, nya kada bosan berkabungnya di antara aja baik. Dari kemudian baju matanya keluar. Itu kan apa dulu lah tuh. Nang ketiga, dari lidahnya kering, lidah mau kering, bibirnya kering. Iya, bibirnya kering. Jadi kering ya. Nah, bila kita melihatnya itu bahagia benar kita. Artinya selamat orang kita. Itu diantaranya andai nya ada mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang dipaksakan beriman memasukkannya la ilaha illallah. Kita ibaratnya membimbing orang mati ini kadang kayak orang membimbing orang nak masuk Islam. Oh kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mau kayaknya ada orang itu kayak apa? Kita memandangkan bila kita membangun itu bagaimana kita mendengarnya sekali ucapan dulu la ilaha illallah. Ya tahan, kalau kan punya motif. Sudah lawas boleh ulang la ilaha illallah. Kalau sama kayak bilang itu membuat wa asyhadu anna muhammadar rasulullah yang itu sampai orang namanya mereka kira nyaman kan nama dia ucap itu lah nyamanannya itu tadi. Nah, ini luar biasa betul-betul. Jadi dipadahkan sudah kiri-kirinya kita tuh. Kita melihat bila mau keluarga punya terlihat nang itu bagian. Nah, lain lagi itu. Nah ini kan jadi kita ini nang nampak nang kita lihat amun nang tak boleh itu berarti kemungkinan besar kan ada jangan itu mendatang barang siapa namanya seseorang itu mengamalkan salawat. Nah di dalam kitab Talmud Qaul diamalkannya dalam sehari itu 1000 pada orang. Banyak kalau 1000 banyak lumayan lah 1000 tapi tak lehengnya ya Pak. Nih dibadakan apa andai orang itu kena meninggal dunia nih di akhir hayatnya itu tadi tidak akan dicabut rohnya itu terkecuali dilihatkan oleh Allah tempatnya di surga. Dikatakan dibantahkan itu kan tak leheng itu tadi tak. Nah kalau bisa orang tak leheng ini nyamanan tak. Namun dikatakan nang ngeri kan kadang mungkin kan tetap belalak langsung matanya. Nah ya Allah lah, atau belalak langsung enggak. Ada orang menciling segala macam itu saking takutannya deh. Ada awal lagi ya Allah. Awal lagi sudah sampai mati takutan dari bang. Ada orang ucap lagi orang. Kalau orang mati nyamannya kan nyamanan, ada berucap lagi mata kurangnya lagi sakit nikmatnya tuh mati orang. Ada orang itu membayangkan lah kayak apa nikmatnya. Cuma jadi kisahkan anda sekiranya, nah sekiranya nih makhluk dan surganya Allah tuh nangaran bidadari itu nah. Anda sekiranya aja dinampak akan kalingkingnya nih nah. Kamu ke permukaan bumi ini, salah. Anda dilihat akarnya kalingkingnya nih. Ini saya orang yang berada di muka permukaan tuh ada lagi bagi orang lain lagi. Nah, saking nikmatnya tuh melihat kalingkingnya dia tuh ya Pak, betapa Tuhannya. Nah, luar biasanya betul. Kalingkingnya dia tuh. Saking nyamannya tadi. Ini betul. Apalagi pemain dilihatkan sudah wadah ikan bagusnya kan bisa tak kurang itu tadi. Mudahan aja tak kurang ya Allah lah. Nah, nanti di sini. Dan dia ini juga kena ya. Ini harus begini pun dulu. Ya Allah. Boleh begini apa? Separuh iman aja belum lengkap bila belum begini. Ya Allah. Nah sempurna masih. Di badan sempurna masih. Ada lengkap dah.
Bilanya sudah berbili sudah jangan lengkap. Nggih. Acaranya kalau kalau di malam bidadari kan aja. Bidadari. Masya Allah. Nah ada bidadari ya terus bidadaranya mana ngerti. Allah Akbar. Nah, jadi luar biasa betullah ini tadi. Bila kita nak melihat kenampakan orang tadi. Makanya jadi ketika orang tadi sudah masuk ke dalam kubur, maka diceritakan dalam hadis kenapa orang yang berada di kuburan untuk mendengar daripada kaki-kaki batis manusia meninggalkan. Dengar semuanya, dengar. Makanya kita masuk ke tempat pemakaman itu bersalam. Jangan kayak masuk kayak ayamnya. Ya Allah, mau permisi kada, bersalam kada. Makanya istimewanya mengucapkan salam tadi kan. Nampak kita tuh mudah dikenal orang enak. Andai kita tuh meninggal tuh kenaduan orang. Makanya disuruh nampak bila kita masuk ke pemakaman itu sering mengucapkan salam, salamur bahadiyah, salawat dan fatihah kan. Assalamualaikum ya ahlal kubur yaghfirullah lana wa lakum antum salamuna wa nahnu bil afdal al-fatihah bacaan. Ini orang dan semuanya mati kita. Tujuan kayak kita ada orang datang haji itu kan disambut orang. Terkenal kita sudah. Nah ini tadi. Jadi jangan sampai kita tuh tak asing ya. Tak asing itu kenapa? Oleh lantaran kita waktu di dunia dahulu kita kada peduli dengan orang juga. Jadi orang kada peduli juga. Bila kita peduli dengan orang, maka otomatis orang pun mempedulikan dengan kedatangan kita juga. Entah kalau kita berkata kita ya Allah. Maka ketika terompah didengarnya kaki orang tadi bolikan orang lalu datang Simunkan dan kiri datang. Begitu Simunkan dan kiri memarati kepala berucap nang di atas kepalanya napa ibadah sembahyang ujar nang sembahyang ini kada setempat pada di sini. Orang ini kan itu sembahyang bersujud dan Allah Ta'ala ya kan ada wadah kan dari lain. Nah, pandangan aku berjauh mengkanan mungkin karena kan mana pun ini turun pulang ke bagian kanannya. Begitu ke bagian kanan ditangkis lagi oleh amalan ibadah puasanya. Ujar puasa ada di tempat pada yang di sini. Di sini sudah ada penghuninya yaitu amal-amal daripada ibadah puasanya. Sehingga ia pun beralih pulang ke sebelah daripada kirinya dan kiri pun menangis pulang ujar amalan zakatnya. Di sini ada dua orangnya, ada di tempat berbeda. Maka akhirnya dia lari ke bagian ujung batis. Dan ketika dia mendatangi ujung batis, ujar ujung batis ini tadi di sini ada di tempat. Sebab kenapa? Sebab tempat-tempat Nabi tujunya adalah hal-hal suatu kebaikan. Nah makanya di antaranya ketika kita pulang ke masjid biar melangkahkan batis nih kebaikan lain luar biasa. Datang ke majelis taklim, majelis ilmu, batis kita menutup. Nah dinilai suatu kebaikan. Bahkan dosa-dosa yang ada di batang tubuh kita ini kuburannya. Oleh kenapa? Dengan berkat daripada doa-doa makhluk Allah Ta'ala yang diantaranya adalah ikan dan di lautan itu memintakan ampunan bagi mereka-mereka yang duduk di majelis-majelis ilmu. Jadi syukur benar kita tak janganlah mendapat hal demikian tadi. Jadi kan rugi. Akhirnya ketika melihat hal demikian tadi, dari atas kepala ada kawa, dari kanan ada kawa, dari kiri ada kawa, di ujung ada kawa jauh. Akhirnya apa? Selamat berturang. Bila dia selamat, kada ada tahunan lagi berarti alamatnya orang tadi bujur-bujur mendapatkan rahmatnya Allah, nilaian suatu kebahagiaan ketika ia berada di dalam kuburnya tadi.
Maka ini padahal kalau kubur itu adalah salah satu daripada jurangnya neraka. Ya kalau jurang-jurangnya tadi biliknya baik, alhamdulillah. Biliknya kada baik berarti membinasakan, menyakitkan dengan orang tersebut tadi. Kemudian yang berikutnya adalah kalau kita sudah mengetahui hal demikian, yang dapat membinasakan bahkan dapat menjerumuskan, menyiksa diri kita. Bila mana kita ada modal, ada menyiapkan amal, maka tentunya sebagai seorang mukmin, orang tersebut pasti menyiapkan diri. Menyiapkan diri ini kita tuh dengan apa? Dengan berbagai macam amalan-amalan. Makanya juga amalan itu walaupun orang tuh ada banyak, yang penting istiqamahnya tuh. Ini istiqamahnya tuh yang penting. Ibarat orang menabung tuh, bujur menabung tuh sehari. Gila tadi nih. Sehari menabung umpamanya 10.000. Cuma 10 tahun. Dibanding kita menabung umpamanya 100.000, cuma kita menabung, kita bulan gini ada, kita 2 bulan kita menabung, nah itu kadang-kadang menyediakan hasil. Lebih baiknya sedikit, tapi ini terus meneruskan sampai kita 10 tahun dibuka apa? Kawan tuh murah, iyalah. Kamu lagi kira lah, murah kawan lah. Insya Allah bisa. 10 kali setahun berapa ratus banyak. Ini yang kata ya Allah, jelas jauh sudah ya Allah lah. Amin. Mungkin nabung ya Allah, nabung kan iya ya. Nggak ada yang mau nabung nabung ya apa ya Allah, awak. Ternyata kita di tabungan tadi, menabung benda duit aja kan masyarakat yang lah, apalagi menabungan amal. Di antaranya apa? Dianjurkan kita dikala kita mengerjakan sembahyang, sebelum kita mengucapkan salam, maka ditambah kalimat daripada kenapa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Nah, toh jadi kita sudah Hamidum Majid ya Allah. Nah, ini tuh Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, itu diucapkan jasmin. Kenapa? Sebab kita meminta ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada siksanya neraka jahanam. Meminta wa min ajabil kabri, daripada ajab kubur. Bakarnya ajab kubur ini luar biasa, ngeri sakitnya luar biasa, bujur. Nah, kemudian apalagi wa min fitnatil mahya wal mamati, minta supaya dihindarkan kita daripada fitnahnya kehidupan dan fitnahnya suatu kematian. Hidup ada fitnahnya juga, mati pun ada fitnahnya juga. Makanya kita bujur-bujur ibaratnya di dalam menjaga hidup ini digunakan sebaik mungkin. Monggo Allah berikan kita kesehatan, kemampuan, maka gunakan sebaik-baiknya. Kemudian wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan minta pula daripada kejahatan fitnah al-masiihid dajjal. Dan tentunya kita juga harus mengetahui hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang tersebut mendapat azabnya kubur. Jadi ini utama benar ini harus tahu kita. Setidaknya jangan kita remehkan masalah azab kubur ini tadi. Oleh kenapa? Ujar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya marra Nabi sallallahu alaihi wasallam di kabraini. Lalu ujar itu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang melewati 2 kuburan. Lalu Nabi lalu melewati 2 kuburan tadi, faqala innahuma yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin. Ujar Rasulullah, hanya saja 2 kubur ini sekarang
liyu'adzibani, sedang diajak oleh Allah Ta'ala. Nah, nampak dilihat akan dan keadaan orang di kubur nih, diajak merintih orang di kubur nih. Wa ma yu'adzibani fi kabirin, dan tidak adalah keduanya tadi diajak oleh antara sesuatu yang besar, artinya dianggapnya remeh perkara tadi, padahal berat. Nanggawian dan digawi buatnya tadi anggapnya biasa aja, padahal ini luar biasa membahayakannya. Lalu ujar Rasulullah, amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal bauli. Adapun salah satu daripada keduanya adalah mereka tidak menjaga diri mereka daripada percikan ketika mereka kencing, ketika bakami. Nah, makanya jurang bakami itu jangan berdiri, disuruh duduk, ini berdiri. Makanya mohon maaf bagi yang mau ulah kloset nang berdiri di masjid ataupun dilanggar, hancur aja atau sudah apa. Aku lagi menanggung dosanya. Kalau di sini lah berdiri ke berduduk kah? Nah, duduk aja lah. Berdangkak biarlah. Nah, ini ada dua masjid. Ujian masjid tu, masusun orang yang ada masjid tu kan lihatnya, nah kalau parakan kayak ini aja, nah, susun, tur bokamihan itu nah. Nah ini pada pancing itu kami tahu, apalagi lajang mau main yang kami ini, ya Allah, karena mungkin kada tak pancing kada mungkin, itu pancing kan. Aku juga kada sengaja, aku kada tahu, kada mungkin kada tahu, karena berdiri itu pasti pancing sudah. Memang kita berduduk pasti berbacul sudah, ya Allah. Kalau orang amun yang berdiri itu kan berbaculan sudah, jelas sudah. Dan tata caranya pun salah. Oleh karena apa? Orang nambah kami dalam keadaan berdiri itu jelas sudah menimbulkan najis daripada ujung kemaluannya itu. Oleh karena apa? Ada bedaham. Makanya kan di dalam kita buang air besar maupun buang air kecil itu ada tata caranya yang lain supaya ketika kita beristinja itu tadi bujur-bujur bersih, bujur-bujur baik. Ketika kita buang air besar kayak apa cara bentuknya, berdangkak kah, berduduk nakai nang kursi apa itu nang kloset nang berduduk nanti. Belum masa kelihatan itu biar duduk mengajar tuh, ya nah. Kalau kita ada guring ya mana ya nah. Kalau bisa mencuci kafe ya nah. Nah, ayo ulun ada kan itu tuh menungguin. Orang kenapa pengalaman masa guring sih dia? Oleh berduduk makanya mana dingin pulang kan itu deh. Terbagus juga lah mau sambil berokok ya tadi gipos ada misalnya duduk lah. Kada habis di sebijian menang. Nah, ini tadi, nah ini nih, sesuai lah kada. Malah ajar kita, nang hal demikian itu merugikan niatnya. Kada menimbulkan pahala, yang rugi, nah itu tadi. Bakami gitu juga, kada di urutnya segala macam, badaham kada. Mas bakami langsung berbasuh, langsung berwudu, langsung sembahyang parah ya sudah. Jelas sudah tu orang tersebut nantinya andai meninggal dunia masuk ke dalam kubur nih atau masuk ke dalam orang diajak oleh Allah Ta'ala, itu jelas sudah. Walaupun memandangkan dia sudah tidak bersih tata, oleh kenapa kita sudah ada ajarannya. Artinya badaham bujur-bujur, bila kita badaham kita tadi menacung, makanya orang keluar mana itu bujur juga tuh macong nih anak orang bujur-bujur bilanya belum mengajar itu belum sama lagi belum bersih lagi. Oleh karena bila kita berjongkok itu ada keluar sedikit keluarnya. Nah itu tadi sedikit jelas. Bahkan la yastatiru minal bauli wa amal akharu bahkan yamsi bin namimati. Dan adapun salah satu nam lain
pada akhirnya gara-gara ini terbakalahi orang membuat nama ini biar orangnya ahli ibadah, biar orangnya ahli sedekah, orangnya penguasa gasa macam bila berbuat nama la yadkhulul jannah annama tidak akan masuk ke dalam surganya Allah orang yang berbuat nama. Ada di mana tak? Maka tujuh bernama dua orang menjadi. Ya Allah, itu jangan tak. Kalau hari kita umpamanya di antara kita umpamanya ada lalu memadahkan kasih A, kasih B, jangan ini itu nama pengarangnya tak. Akhirnya orang benci dan sijil. Ujung-ujungnya bakal orang gara-gara minta masih aja. Nanti boleh nama pengarangnya. Tahu adalah. Lalu ketika itu summa akhaja jaridata khutbatin fasakaha nisfaini. Kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma, diambil sidin, kemudian dibagi sidin dua pelepah itu tadi. Inilah jadil. Kenapa kita di kuburan itu marapai gampang segala macamnya jadilnya. Ini sahihnya, ini muslim. Nah, lalu diambil sidin. Baga raja tikuli kabrin wahidatan. Kemudian beliau cucuk jahitan dan tegak kanan. Nah, berapa hormat cucuk jahitan dicucuk kanan saja. Pada tiap kubur tadi 6 buah tadi dibagi. Lalu bertanya sahabat faqalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima fa'alta hada. Nah, kenapa sampai memperbuat yang ini? Kenapa? Lalu jawab ya Rasulullah, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Ya Rasulullah, apa? Mudah-mudahan dengan pelepah kurma ini, selama pelepah kurma ini masih dalam keadaan basah, ada airnya, maka mudah-mudahan dia diringankan daripada siksa kubur tersebut tadi. Diringankan ya, ada dilangankan, ada diringankan. Ibarat kurang ditahanan itu 2 tahun, bisa tahun aja. Nah, jadi ini hadisnya di Muslim sahih gitu. Makanya bila orang bertakwa apa itu tadi kita mengerti, cuma kita ngomong semua mata ya Allah. Kita di sini nampasnya itu palapah nyoro. Nah Allah dibayina. Ada kacak lawan namanya itu. Palapah nyoro yang terus mereka kita. Ada masalah ya. Oleh ini yang penting ya masih dalam keadaan basah. Nah mungkin ini yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya untuk semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan dan khilafan serta kesalahan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.